Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah umum pada rahmati Allah, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita sampai kepada satu bab bernama mutlak wa muqayyad. Jadi ayat Quran itu dibagi oleh ulama, ada yang bersifat mutlak, ya, ada yang bersifat muqayyad, artinya terikat. Yang mutlak itu artinya tanpa terikat dengan apapun. Gitu. Kita lihat definisinya. Mutlak itu adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa batas, artinya dia tidak terikat. Ketika ayat berbunyi sesuatu, ya bebas saja itu, tidak harus kita kaitkan dengan sesuatu yang harus dikaitkan gitu, dalam konteks sosial. Kata ini mencakup seseorang secara tidak tertentu dan biasanya berbentuk nakirah kalau kita belajar bahasa Arab, ya, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah artinya diketahui dan biasanya rangkaian isbat. Misalnya ayat dalam surah An-Nisa 92, ya, fatahriru raqabatin, fatahriru raqabah. Siapa yang membunuh seorang mukmin, ya, dalam ayat itu fatahriru raqabah, dia harus memerdekakan seorang budak. Nah, budak di sini tidak ada aturannya, pokoknya semua budak itu, mau laki-laki kayak mau perempuan, mau muslim mau tidak itu, mau apa, dia berkulit apapun, ini tidak terikat, nggak boleh kita kaitkan dengan apapun. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, ya, dengan tidak sengaja tentunya, atau dengan sengaja dan tobat, harus memerdekakan salah satu dalam memerdekakan budak. Atau misalnya kalau berpuasa gitu, ya, sama saja itu. Nah, ini dimasukkan. Tapi nanti kalau ada yang dikaitkan, misalnya fatahriru raqabah min mu'minatin, ya, berarti itu muqayyad. Nah, muqayyad menunjukkan sifat hakikat dengan mana yang terikat. Jadi kalau di sana kan fatahriru raqabatin mu'minatin, dia harus memerdekakan seorang budak yang perempuan mukmin, gitu. Berarti nggak boleh yang kafir itu, nggak boleh yang laki-laki gitu. Atau misalnya wa aidikum ilal marafiq, cucilah tangan kalian sampai siku gitu. Itu nggak bisa terikat, nggak boleh di atas siku, di bawah siku, nggak boleh. Itu maknanya terikat dalam mutlak dan muqayyad. Ini banyak disebutkan nanti dalam ayat yang lain dalam Al-Quran. Jadi kalau memang dia mutlak, jangan dikaitkan gitu dengan yang lain, ya. Pokoknya siapa saja itu. Ya Yuhannas, wahai manusia, manusia siapa saja, ya. Allah perintahkan manusia, Allah memerintahkan menegakkan keadilan kepada siapa saja, walaupun kepada orang yang non muslim kita harus berbuat adil segala macamnya. Nah, selanjutnya kita lihat bermacam-macam metode mutlak dan muqayyad ini dalam Quran disebutkan bahwa misalnya famalam yajid fasyamu salasati ayam. Siapa yang tidak mendapati denda, fasyamu salasati ayamin. Ketika dia bersumpah, dia harus puasa 3 hari. Ini nggak bisa dirubah ini. Ini istilahnya muqayyad, ya. Artinya 3 hari nggak bisa diganti dengan 2 hari atau 4 hari. Zalika kafaratun aimanukum idza halaftum. Apabila kita bersumpah tapi ingin melanggar sumpah itu, ya, misalnya kita bersumpah demi Allah saya tidak mau lewat depan rumahmu gitu. Ternyata jalan sana ditutup gitu, gitu. Atau sumpah kita nggak mau nikah sama kamu gitu. Ternyata cuma dia naksir gitu. Nah, kita ingin melanggar sumpah, saya semua itu nggak mau makan ayam deh, ternyata makan ayam ya. Silakan puasa kita 3 hari. Nah, ini jelas kata salah satu ayam itu merupakan keterangan atau muqayyad daripada siam gitu. Nah, kalau disingkatkan, nah 3 hari di sini maksudnya adalah bahwa boleh tidak berturut-turut, boleh tidak berturut-turut gitu. Tapi kalau dikatakan fasyamu salasati ayyamin mutatabi'at, berarti 3 hari berturut-turut. Kalau gagal ulang lagi dari awal gitu. Nah, ini namanya hukumnya sama tapi sebabnya berbeda. Yang satu karena sumpah, yang satu karena ini karena hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan ketika haji, ya. Salah satu ayyamin mutatabi'at gitu. Kita lihat sama tapi hukumnya berbeda. Ketika berwudu, Allah berfirman faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai kepada siku gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa wajah dan tangan itu sampai kepada siku. Nah, apa itu wajah? Wajah itu dimulai dari ujung kening sini sampai ujung telinga sampai di atas leher. Jadi janggut ini termasuk wajah, ya. Maka laki-laki kalau janggutnya panjang, wudu harus kena air nih. Nah, perempuan kalau pakai mukena, ada juga mengajarkan mukena itu seperti ini, ya, di media sosial gini loh. Menurut kita itu keliru, sebab wajah itu mulai dari sini. Jadi perempuan kalau pakai
Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai mukena di sini biasanya ininya kelihatan, itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang mengatakan itu salah, itu keliru. Sebab wajah tuh mulai dari sini ya sampai ujung telinga sini, terus sampai ke bawah sini. Nah, ini namanya wajah. Sebab dia akan berpaling ketika kita berpaling, itu namanya wajah. Yang ketiga, fatayammamu sa'idan thayyibah, apabila kalian tidak mendapatkan air, maka pakailah pasir gitu. Wamsahu biwujuhikum, nah dengan tangan. Tapi tidak perlu sampai kepada sikut gitu. Jadi artinya cukup wajah dan tangan, diambil debunya satu kali di wajah ya. Ada mengatakan 3 kali, satu kali saja, lalu diginikan ke tangan, udah selesai wudhu kita, mandi junub kita, kalau memang tidak menemukan air. Tapi harus mencari air dulu. Sebenarnya Al-Quran dikatakan fa'ilam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan, berarti ada proses mencari. Sama juga kalau kita makan yang haram ya, kita terdampar di sebuah pulau, mencari makan yang halal nggak ada gitu loh, tapi harus dicari dulu. Ada ular tidur misalnya depan kita, gemuk lagi gitu, boleh nggak langsung makan? Nggak boleh, atau mencari dulu radius berapa gitu ya, sampai nanti tidak ditemukan makanan yang halal, baru boleh kita makan yang haram. Sebab ini fa'ilam tajidu sama dengan air. Kalau misalnya fakultas dakwah tidak ada air, boleh nggak langsung tayamum? Nggak boleh. Bisa kita cari di Suludin atau di Febi yang dekat ya. Nah begitu sholat asar belum nyala juga, boleh nggak? Tahu nggak boleh lagi, cari dulu, ada proses mencari. Fa'ilam tajidu ma'an, apabila kalian tidak memperoleh air, berarti dicari gitu ya. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Kalau di pesawat ya memang airnya terbatas ya, mungkin boleh kita tayamum untuk sholat sunnah misalnya gitu ya. Yang selanjutnya sebabnya beda tapi hukumnya sama gitu ya, sama tadi ya. Waman qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja. Sebab pembunuhan dalam Islam itu ada 3 ya. Pertama, niatnya membunuh, alatnya mematikan. Itu hukumnya qisas itu, nggak main-main ya. Langsung dia dibunuh juga. Mau sendiri kayak mau berjamaah, tetap dibunuh. Kalau memang niat. Yang kedua, niatnya tidak membunuh tapi alatnya mematikan. Nah, kalau niatnya membunuh, alatnya mematikan, tidak mematikan seperti nabrak orang di jalan gitu ya. Atau misalnya menembak tidak sengaja gitu. Itu memang tidak berdosa. Nanti kena diat atau denda itu. Denda biasanya. Yang ketiga, niatnya tidak membunuh, alatnya tidak mematikan. Misalnya seorang dosen marah di kelas itu, mahasiswanya ngobrol terus ya, dilempar pakai spidol, meninggal gitu. Padahal kan spidol itu tidak mematikan, niatnya juga tidak membunuh, itu biasanya kena denda nanti ya. Nah kalau man qatala mu'minan qata'an fatahriru raqabatin mu'minatin, salah satu hukumnya adalah nanti dia memerdekakan seorang budak perempuan kalau masih ada budak. Kalau tidak, denda akan nanti kepada ahli waris. Nah yang ke contohnya, wallazina zahiruna misal, siapa yang menzihar perempuan istri-istrinya, dia tidak mau bergaul dengan istrinya dengan disamakan dengan mahramnya gitu ya. Sumayaudu lima qalu, akhirnya dia ingin kembali gitu, tobat dan ingin merujuk kepada istrinya, fatahriru raqabah, merdekakanlah budak manapun. Ya, kalau tidak ada budak, nanti bisa dikenakan denda lagi kepada dia. Inilah yang dinamakan dengan mutlak dan muqayyad, biasanya tentang hukuman ya. Biasanya mutlak nggak boleh dirubah. Tapi kalau yang muqayyad biasanya tentang hukum-hukum yang lebih ringan dalam Al-Quran. Nah inilah hari ini kita belajar tentang mutlak dan muqayyad dalam Al-Quran. Kalau memang mutlak bentuknya nakirah, ya itu tidak boleh kita tafsirkan lebih. Tapi kalau dia sudah ma'rifah pakai alif lam, ya harus, misalnya alhamdu pakai alif lam, ya berarti segala puji, memuji ya, kalimat pujian itu hanya untuk Allah, itu namanya alhamdu. Tapi kalau nanti ada kata-kata yang berbentuk nakirah, biasanya nanti boleh kita muqayyadkan kalau ada mukanya di belakang. Kalau tidak, dia menjadi umum, makna umum ya. Makna umum tidak boleh kita kaitkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak disebutkan oleh syariat. Nah inilah yang kita kaji hari ini tentang salah satu bentuk muqayyad adalah mutlak dan muqayyad. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.